Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Nasukan, Ibu Rui Andari SPD MPD, beserta Bapak Ibu Guru, karyawan karyawati SD Negeri Nasukan yang kami hormati, Bu Widyati Budi Lestari SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Purworejo, serta yang kami sayangi siswa-siswi SD Negeri Nasukan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Tidak lupa sholawat serta salam selalu kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti sekarang ini. Izinkan saya berdiri di sini untuk memandu acara pada siang hari ini. Antara lain, yang pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif, keempat lain-lain, dan terakhir penutup. Berhubung waktu semakin siang, marilah kita mulai acara pada siang hari ini. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mulai acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi akan memperlancar acara kita pada siang hari ini. Acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah kepada Ibu Rui Andari SPD MPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Negeri Rasukan, yang saya sayangi dan saya banggakan siswa-siswi SD Negeri Rasukan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada arang suatu apapun. Marilah sebagai rasa syukur kita mengungkapkan rasa syukur dengan mengucapkan kalimat tahlil bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Tidak lupa salawat dan salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di akhir zaman. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, serta anak-anak perwakilan dari teman-teman siswa SD Negeri Rasukan, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu terselenggaranya acara ini dalam rangka
diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Brigadi Budi Lestari SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Purworejo. Marilah kita ikuti diseminasi ini dengan sebaik-baiknya. Semoga nanti apa yang disampaikan bisa kita terima dan bermanfaat bagi kita semua, menambah wawasan kita sekitar guru penggerak, dan mungkin nanti bisa menginspirasi sehingga kita dari teman-teman ada yang tergugah untuk mengikuti jejak Ibu Brigadi Budi Lestari SPD, mengikuti calon guru penggerak angkatan berikutnya. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga pelaksanaan diseminasi yang akan disampaikan nanti dapat berjalan dengan lancar. Saya akhiri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Guru Azhari SPD MPD. Acara yang ketiga yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif oleh Bu Brigadi Budi Lestari SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Purworejo. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Andari selaku Kepala SD Negeri Rasuban, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Rasuban beserta staf dan karyawan, serta anak-anakku, wakil dari siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang saya sayangi. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan bermaksud menggurui, tetapi saya ingin berbagi ilmu yang telah saya terima selama pendidikan guru penggerak ini. Jadi nanti kita intinya sharing, berbagi pengalaman dan juga curah pendapat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga di siang hari ini Bapak Ibu guru bisa menghadiri diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif yang insya Allah akan saya sampaikan inti-inti dari budaya positif yang harus kita terapkan di SD kita. Baiklah, kita mulai Bapak Ibu agar suasana tidak tegang ya. Mari. Oh ya, ice cream dulu ya. Kira-kira itu Bapak-bapak, Bapak Ibu, kira-kira ini apa ya? Enggak, Bapak Ibu. Ini menurut saya untuk memajukan kegiatan dalam jangka waktu tertentu. Oh, begitu? Ada pendapat lain? Memajukan dalam waktu tertentu, kegiatan dalam waktu tertentu. Enggak ada yang lain? Coba apa? Betul apa tidak? Lorong waktu. Oh iya, itu ada orang mendorong, dia tidak dielak dan ada waktu. Jadi itu jawabannya lorong waktu. Telah saya. Coba yang kedua, lanjut. Gak usah tekan, ini acara kita berbagi jaringan. Coba, sebenarnya apa ini? Ada apa itu? Ada apa sampah. Sama jerapah. Sama jerapah. Apa jerapah. Ya? Mbak. Apa bagian? Ada lagi? Boleh. Yang mana ya? Coba sumpah serapah. Oh ya, sumpah serapah. Sumpah serapah. Oke, coba yang selanjutnya lagi. Wah, ini apa ini? Ada
gambar benda, warna gambar sepatu, ada orang berbaris baju hijau. Apa kira-kira gitu? Mau menyambutkan? Jadi kita fokus sama ibu kalau karena nanti materi kita padat, jadi biar tidak terganggu. Untuk biar fokus pada apa gitu? Endang Sukamti. Ya, Endang Sukamti kok bisa? Ini grup band. Ada orang nendang, kita buang N-nya jadi endang. Sepatu itu su, bahasa Inggrisnya ya, su. Dan itu kamtip mas, masnya buang jadi kamtip. Endang Sukamti. Gitu, gitu. Sudah mulai, sudah mulai. Ini ya, biar nanti. Oh, boleh ada kita. Ya, open minded, nanti kita bisa terbuka semuanya. Kita juga itu. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke materi kita. Sudah selesai skripsinya nih. Tujuan pendidikan. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, Bapak pendidikan kita adalah Bapak Ki Hajar Dewantoro. Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, sebagai pendidik, itu hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya anak itu menurut kodratnya agar dapat memperbaiki lakunya dan hidup serta tumbuh sesuai dengan kekuatan kodrat anak. Jadi kalau guru itu diibaratkan seperti petani, Bapak Ibu. Mengapa petani? Petani itu hanya bisa menanam padi, itu tidak akan tumbuh jagung, betul apa tidak? Menanam padi, kemudian hanya bisa menyemai, kita buat papan sebaran, dipupuk, apakah nanti akan tumbuh jagung? Tidak nih, tetap akan menjadi padi, tetapi kualitas yang akan berbeda lagi. Maka kita sebagai guru juga seperti itu. Petani yang rajin memupuk nanti akan tumbuh benih padi itu juga yang gemuk, yang mungkin kualitasnya tinggi dibandingkan dengan yang tidak pernah memupuk, tapi kita menuntut. Karena itulah guru menuntun tumbuh kembang anak. Karena anak sejatinya itu sudah membawa kodratnya dari sejak lahir. Jadi sudah tertulis, walaupun secara kertas itu sebenarnya anak didik itu tidak membawa kertas kosong ke sekolah, tetapi anak itu sudah membawa kertas, tetapi itu sama. Nah, tugas kita para guru itu menebalkan coretan yang ada pada kertas itu agar bisa anak itu bisa tumbuh menjadi anak yang sukses, sesuai apa bahagia, sesuai dengan perkembangan zamannya. Jadi Bapak Ibu bukan menuntut kita meminta anak seperti apa kita, seperti yang kita mau, tetapi kita tebalkan menurut minat dan bakat serta kodrat alamnya. Begitu nggih? Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah budaya positif. Jadi dalam menuntun pastinya kita membutuhkan budaya yang positif agar apa yang kita tanamkan kepada anak itu bisa menjadikan anak bahagia, nyaman, dan juga aman. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti itu, ya. Nah, di dalam budaya positif itu ada konsep inti, itu ada 7 konsep inti yang akan kita bahas. Bagaimana kita bisa menanamkan budaya positif kepada anak didik kita dan kepada warga sekolah SD dan Negeri khususnya, yaitu ada 7. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama yaitu tentang paradigma pembelajaran baru. Nah, Bapak ini seperti yang kita ketahui, kita sekarang hidup di era globalisasi, tentunya tuntutan zaman, sehingga kita harus mengembangkan karakter dari
sehingga diperlukan pada pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran paradigma baru yaitu pembelajaran dengan berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Nah, sekarang kita bermain sebentar, tapi untuk menguatkan apa tentang bagaimana kita nanti akan menerapkan budaya positif, kita harus pertama kita itu kontrol diri dulu. Nah, sekarang mari Bapak Ibu genggam Bapak Ibu berpasangan. Nah, satu sebagai A itu yang menggenggam tangan, genggam yang kuat. Yang B nanti yang akan berusaha untuk membukanya. Jadi jangan Bapak Ibu genggam kuat tangan Ibu seolah-olah Bapak atau Ibu itu merasa ini sesuatu yang berharga bagi diri saya sehingga saya tidak akan melepaskannya. Seperti itu. Coba sudah digenggam sekuat mungkin. Nah, sedangkan tugas teman yang satunya itu membuka, boleh dikritiki, boleh dirayu, boleh dibujuk, monggo. Coba Bapak Ibu praktekkan. Monggo, dipraktekkan. Digenggam tangannya sekuat mungkin. Monggo, apakah bisa Bapak Ibu membukanya? Sekuat mungkin. Ini benar-benar tidak akan semudah. Tidak apa. Seperti itu menggerakkan sesuatu ya. Benar-benar tidak mau kalau saya ini boleh diceritakan. Mampu kan membuka Bapak Ibu? Ayo, siapa sudah bisa? Sudah bisa. Percayaan saya. Buka itu karena dia buka atau ibunya? Coba. Membuka karena hatinya membuka. Oh, tidak bisa kan? Tidak bisa. Coba, tapi ketika itu membukanya pasti karena sesuatu. Pertanyaan saya. Pertanyaan saya Bapak Ibu, ketika Ibu membukanya, itu memang ingin membuka sendiri atau karena berhasil dibuka? Buka sendiri. Anda yakin ya ingin membuka? Itu seperti seolah-olah kontrol diri. Jadi yang menggenggam tangan itu adalah siswa. Jadi diibaratkan bahwa yang menggenggam tangan itu adalah siswa Bapak Ibu, siswa kita. Sedangkan yang menggeliti kita itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya Bapak Ibu guru itu kan biasanya berhari-hari itu ingin mengontrol siswa, betul atau tidak? Anak ayo sekarang sahur, seperti itu biar bersih. Anak kan kadang tidak mau, saya sudah capek gitu. Nah ini digenggam kemudian dibuka, dia sedih kontrol diri. Tapi kenapa kok siswa akhirnya mau membersihkan juga? Terkadang karena ini terpaksa. Ya udahlah, saya buka, saya sapu saja, mau saya disuruh oleh ibu gitu karena takut atau karena mungkin nanti kalau saya bersihkan pasti saya dapat nilai baik karena ibadah di belakangnya seperti itu. Nah ini kan sebenarnya kontrol itu ada pada diri anak sendiri. Jadi bukan karena Bapak Ibu guru yang mengontrol anak, tetapi anak itu sendiri yang memang ingin membuka genggamannya atau membuka kontrolnya, dan dia memang mau saya ingin dikontrol oleh Bapak Ibu guru supaya saya mendapatkan ilmu ataupun mendapatkan kebahagiaan yang akan saya raih nanti seperti itu. Jadi tidak bisa Bapak Ibu atau memaksakan kehendak anak. Ketika anak tidak mau atau menyadari saya selama ini dipaksa, pasti tidak mau. Pasti dia langsung kembali lagi ke sifat asalnya. Kalau mungkin nyapu pas saat itu saja, tapi ketika dia sadar saya capek, saya nggak mau, dia akan kembali lagi. Dan itu hanya bersifat sementara saat itu saja. Nah dari yang kita praktekkan tadi Bapak Ibu, itu saya ingin menjelaskan miskonsepsi yang selama ini kita tanamkan kepada diri anak kita. Kita selalu beranggapan, yaitu menurut teori kontrol menurut Dr. William Glasser ada 4, yaitu ilusi. Jadi gambaran guru itu mengontrol murid, betul? Guru itu inginnya mengontrol murid
Jadi murid itu harus patuh pada guru. Nah, padahal tidak selamanya. Padahal murid pun mau patuh, tetapi karena apa? Karena dari dirinya. Tidak semua murid mau patuh pada guru. Nah, seperti itu ya. Kadang tetap ada yang begal, beling, tapi kadang ada juga yang mau. Pasti ada sesuatu di situ. Nah, tugas kita nanti bagaimana agar murid itu tanpa kita suruh, tanpa kita minta, kamu harus patuh. Mereka sudah mau. Bagaimana cara kita menanamkan kesadaran pada diri murid itu tanpa harus kita suruh. Jadi yang kedua lagi, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita selalu beranggapan begini. Nanti kalau kita beri penguatan, anak misalnya tidak mau mengerjakan PR, kemudian kita kuatkan, kita kasih kita bujuk dengan kalimat-kalimat positif yang membangun. Mungkin pada saat itu anak mau, tapi hanya sementara, mungkin membuatnya. Nanti juga akan diulang lagi, tidak mengerjakan PR lagi, tidak disiplin lagi. Nah, itu berarti ada sesuatu dari anak itu yang dia belum sadar. Masih ada motivasi eksternal di dalamnya, belum ada motivasi dalam diri anak untuk berubah. Kemudian lagi, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kalau anak bersalah, kadang kita membuat agar anak itu memang merasa bersalah. Jadi, oh iya saya minta maaf. Nah, pada saat itu, tapi apakah anak itu sudah legowo memaafkan? Kita tidak tahu juga kan, kadang dia ulangi lagi. Nah, itu ternyata anggapan yang seperti itu sebenarnya itu datang dari anaknya sendiri. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita paksa anak. Padahal orang dewasa itu tidak bisa memaksa. Tetapi itu kontrol diri, itu kembali lagi kepada anak didik kita. Pahami Bapak Ibu bahwa selama ini kita harus mengubah pola pikir kita. Anak tidak bisa kita kontrol kecuali anak itu membuka kontrol dirinya sendiri. Jadi tugas kita bagaimana agar anak itu bisa memiliki kesadaran untuk mengubah kontrol dirinya yang awalnya kalau apakah harus disuruh, nanti anak dengan kesadaran diri itu bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya, yaitu melalui budaya positif yang akan kita jalankan. Nah begini, dalam posisi kontrol tadi itu ada bagaimana caranya, yaitu yang pertama kita harus mengubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Kalau dalam stimulus respon kita itu menganggap bahwa kebutuhan anak itu semua sama. Padahal kalau kita berpedoman pada teori kontrol, kebutuhan itu berbeda-beda. Jadi kita harus bisa memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kedua, semua orang melihat hal itu sama. Padahal kita juga harus memahami bahwa anak itu memiliki gambaran atau anak itu unik, gitu ya. Dan selanjutnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal orang itu kan kalau sebenarnya itu memiliki pandangan yang berbeda juga untuk tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, nanti kalau kita belajar tentang restitusi, kita itu tidak akan pernah menyalahkan orang. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Mengapa orang berperilaku seperti itu? Karena pasti ada tujuan atau alasannya. Kalau kita berpegang pada teori kontrol untuk membuat anak itu memiliki kesadaran diri, memiliki kontrol diri. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Padahal yang hanya bisa mengontrol diri adalah diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, itu anggapannya. Padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau kita merasa bahwa memaksa kemudian anak mau, kita anggap itu berhasil. Padahal itu menciptakan identitas gagal untuk anak ke depannya. Model berpikir menang kalah. Nah di sini, kalau yang berhasil berarti menang, yang tidak berarti kalah. Padahal kalau untuk menumbuhkan kesadaran pada anak, model berpikirnya itu harus menang-menang. Karena semua bertindak memiliki tujuan atau motivasi tertentu. Disiplin positif. Di sini dari teori-teori kontrol tadi kita bisa tanamkan kepada anak, yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya
dan bermakna dalam hidupnya. Dengan kata lain, disiplin itu juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin positif itu merupakan cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Yang sering kita lakukan itu adalah kita beri penghargaan, karena kita beri imbalan, karena itu nanti akan menimbulkan identitas gagal bagi anak tersebut. Maka sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu guru itu tugasnya itu menciptakan anak agar bertumbuh kesadaran diri, agar mereka bisa mengontrol diri, kemudian anak bertindak karena memang ingin anak itu dihargai sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada anak tersebut. Artinya, dan nilai kebajikan itu bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Adapun nilai kebajikan yang ingin dicapai anak Indonesia itu adalah mengarah pada profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi. Bapak Ibu guru tentu sudah paham betul ya, 6 dimensi itu apa saja, bagaimana menerapkannya. Ada nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya, misalnya saling menghormati, toleransi. Jadi nanti kita tanamkan kepada anak-anak kita bagaimana anak itu bisa mengambil hikmah dari yang mereka lakukan. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini tadi yang biasanya anak itu kan melakukan sesuatu itu karena motivasi tertentu. Jadi kita itu melakukan tindakan karena ada motivasi tertentu. Ada 3 jenis motivasi. Yang pertama itu adalah motivasi yang terendah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasanya begini Bapak Ibu guru mengerjakan sesuatu itu karena tidak gitu loh. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi berpikiran kok gimana gitu. Apa yang akan terjadi kalau tidak saya kerjakan? Pasti nanti begini. Pasti nanti saya dihukum. Pasti nanti sekolah ini tidak akan maju. Nah seperti itu, ternyata berpikiran atau berpikiran seperti itu adalah motivasi terendah dalam Bapak Ibu guru melaksanakan tugas dan kewajibannya. Yang kedua, motivasi yang kedua itu melakukan tindakan itu untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya begini, Bapak Ibu melakukan mengerjakan, oh ya saya tak garap ini, Bapak oleh upah. Siapa tahu nanti dapat upah. Jadi ketika tidak dapat upah, Bapak Ibu tidak akan melakukan kegiatan itu. Pekerjaan itu yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu. Aku radio baik, saya tidak akan melakukan. Ternyata itu pun adalah motivasi yang rendah juga. Itu termasuk motivasi eksternal. Jadi karena ada imbalan di belakang nanti setelah selesai pekerjaan itu. Nah, yang ingin kita tanamkan adalah motivasi yang ada dalam diri kita, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Misalnya Bapak Ibu atau anak-anakku sekalian datang tepat waktu, itu kan biasanya aku tak kasih aku diarani guru teladan gitu. Nah itu berarti motivasinya masih eksternal. Tetapi ketika Bapak Ibu datang, saya memang merasa karena Bapak Ibu adalah guru, di mana guru itu dibubu dan ditiru, jadi ingin menjadi suri tauladan bagi muridnya, maka Bapak Ibu juga datang awal itu memang ada motivasi untuk menghargai nilai guru yang ada pada diri Bapak Ibu sekalian. Nah itu yang kita tujuan dari sini positif adalah yang motivasi internal. Bagaimana kita tanamkan motivasi internal itu pada diri kita. Ya, jadi kita bekerja tanpa mengharap imbalan, tetapi karena kita memang menghargai profesi kita. Profesi kita itu apa? Oh saya seorang guru, berarti saya harus digugu, saya harus ditiru, saya harus menjadi contoh teladan bagi murid saya atau warga sekitarnya. Karena biasanya di masyarakat pun guru itu biasanya langsung dipandang itu seorang guru. Penampilan kita pun pasti akan dinilai oleh warga. Maka kita harus bisa menghargai diri
kita kalau tidak berawal dari diri kita sendiri. Betul apa betul Bapak Ibu? Apakah sudah mengantuk? Nah, oke, selanjutnya lagi. Mungkin saudara saya cari nomor 2 ya Pak ya. Selanjutnya ada nah ini Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Saya tidak pernah menerangkan kalau anak itu tidur atau apa itu karena memang ada kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Di mana kebutuhan untuk bertahan hidup itu misalnya ada berhubungan dengan fisik kita. Kita butuh makanan, kita butuh minum, kita butuh istirahat. Nah, itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, kebutuhan cinta dan kasih sayang untuk dapat diterima. Jadi kalau seperti ini berarti anak butuh dipedulikan. Jadi anak kadang kok kenapa anak ini melenceng sih? Kenapa anak ini tidak sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat? Itu karena mungkin di belakangnya ada kebutuhan yang tidak mereka penuhi, yang tidak mereka dapatkan. Ada kebutuhan kebebasan, yaitu berarti anak ingin menunjukkan bebas untuk memilih. Jadi saya ingin seperti ini Bu, ya karena itu memang anak butuh untuk memilih. Yang keempat, kesenangan. Anak pun butuh untuk disenangkan dalam pembelajaran. Kita makan di menurut KHD itu pembelajaran itu harus anak itu bermain. Maksudnya bermain bukan berarti terus bermain terus ya. Di sini belajar sambil bermain. Jadi di dalam permainan ada nilai-nilai pembelajaran yang bisa diperoleh oleh anak tersebut. Yang terakhir adalah kebutuhan akan kekuasaan atau power. Di sini maksudnya anak kadang merasa ingin diakui kemampuan anak. Jadi kita harus menganggap bahwa anak itu memang berbeda-beda, Bapak Ibu. Jadi jangan samakan semua anak. Kok ini semua cerdas? Mungkin anak ini tidak bisa membaca tapi dia mempunyai bakat di bidang lainnya. Makanya kita harus memenuhi kebutuhan anak. Anak-anak juga ingin dianggap memiliki kemampuan. Nah, di sini ada kasus Bapak Ibu supaya tidak ngantuk. Ini ada kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Jadi di kelas 2 itu ada anak suka meminta bekal secara paksa. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Nah, pasti akan mengidentifikasi kebutuhan dasar tadi ya. Yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan anak tersebut. Alasan anak itu mengapa kok mengambil bekal makan siang temannya. Ternyata ada 5 kebutuhan yang belum dia dapatkan. Yang pertama tadi, misal ketika ditanya, Doni menjawab, Doni lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Berarti kebutuhan dasar yang ingin Doni penuhi adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Tetapi ketika ditanya, kenapa Doni mau mengambil makan siang temanmu? Kok Doni menjawab, Doni merasa senang apabila temannya memberitahu guru sehingga memperhatikan dia. Jadi Doni itu merasa selama ini dicuekin sama gurunya. Jadi dia kalau tak ambil bekalnya nanti kan pasti anak ini patut ambil gurunya. Nah, ketika guru itu mendekatinya, dia merasa senang. Akhirnya saya diperhatikan oleh ibu itu. Kemudian kalau jawaban Doni merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Berarti kebutuhan yang ingin Doni dapatkan adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Wah, saya hebat. Berarti anak-anak semua pada takut seperti itu. Atau ada lagi itu kebebasan. Jadi ada pilihan karena Doni itu merasa bosan dengan bekal yang itu saja. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh ibu wali kelasnya? Pasti
dia akan menemui ibunya terlebih dahulu untuk berdiskusi bahwa membawakan bekal itu harus bervariasi agar anaknya itu tidak meminta bekal ke temannya. Nah, lanjut lagi ada kebutuhan kesenangan. Berarti Doni itu suka iseng. Karena saya hanya iseng, Bu. Kalau saya melihat teman saya marah itu lucu. Nah, itu berarti dia itu hanya butuh kesenangan. Mungkin berarti Bapak Ibu setelah mengetahui alasan-alasan Doni, nanti pun akan tahu apa tindakan yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu agar penyebab masalah ini bisa terselesaikan, bisa berdiskusi dengan orang tua, atau mungkin kita mencari tahu latar belakang anak tersebut di rumah, mungkin dia kurang diperhatikan. Berarti di sekolah atau dalam pembelajaran Bapak itu harus fokus terhadap anak tersebut agar dia merasa bahwa kebutuhannya pun bisa terpenuhi, seperti itu, ya. Sekali lagi Bapak. Oke Bapak Ibu, ada lagi di sini untuk membedakan hukuman dan konsekuensi. Karena kita seringkali beranggapan bahwa hukuman itu layak untuk anak. Padahal apa itu hukuman dan konsekuensi? Oh, kita tidak pernah menganggap itu dengan hukuman. Itu konsekuensi kok, karena dia melanggar ini ya udah itu konsekuensinya. Dan sekarang kita bedakan apa itu hukuman dan konsekuensi. Ada kasus seperti ini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berjalan gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya dan kemudian di kelas itu jadinya gaduh. Kemudian Pak Seno justru malah menyuruh Iva itu maju ke kelas sambil menunjuk hidungnya, dan itu kan membuat Iva menjadi malu luar biasa. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Bagaimana Bapak Ibu, setuju apa tidak dengan tindakan Pak Seno yang menyuruh Iva maju? Oh, tidak setuju, nggih. Mengapa Bu? Kok Ibu tidak setuju dengan tindakan Pak Seno itu? Kan dengan Iva yang ditertawakan teman-temannya, kemudian malah Pak Seno menyuruh Iva maju dan menunjuk hidungnya, berarti kan memberikan dukungan. Nah, sedangkan itu akan menambah Iva semakin lebih tidak percaya diri. Dia lebih dibutuhkan teman-temannya dan ada pengakuan dari guru juga. Sedangkan dia sempat dalam kondisi tergagap. Harusnya sebaiknya Iva ditenangkan, teman-temannya juga ditenangkan untuk tidak menertawakan, bisa menerima setiap kekurangan setiap siswa, karena siswa itu unik tadi. Terima kasih Ibu. Berarti Ibu tidak setuju dengan tindakan Pak Seno itu karena itu mencerminkan hukuman yang akan membuat anak itu menjadi gagal gitu. Kasih dia merasa tidak percaya diri, ya Ibu. Kemudian menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva itu sebuah hukuman atau konsekuensi kira-kira? Mari kita kenal apa itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mungkin masih bingung ya? Betul sih? Dia sudah jelas kok ya. Hukuman itu akan mencerminkan identitas gagal. Maksudnya apa? Jadi anak ketika dihukum itu pasti akan minder, tidak percaya diri seperti yang aku sampaikan tadi. Bisa tidak percaya diri itu kan menuju ke psikologis anak. Dan hukuman itu biasanya datang tiba-tiba. Anak tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, dan kadang juga menyakitkan bagi si anak tersebut. Sedangkan konsekuensi itu juga identitas sukses sebenarnya, tetapi konsekuensi juga itu biasanya menyudutkan ke anak, Bapak Ibu. Anak juga merasa dirugikan lagi karena masih guru sebagai yang memonitoring dari kegiatan itu. Nah, yang terbaik adalah melakukan restitusi, bahwa kita tidak menyalahkan siswa, tetapi kita cari tahu mengapa anak ini melakukan hal tersebut dan kita cari solusi agar masalah tersebut bisa terselesaikan. Jadi kalau secara penilaiannya hukuman itu nanti akan berdampak negatif
karena itu biasa menimbulkan ke psikologi anak tersebut. Jadi kadang malah jadi pendendam. Dia akan ingat sampai kapanpun bahwa saya pernah dihukum oleh bu itu. Misalkan saya dihukum sama Bu Lena dulu kelas 1, dia akan ingat sampai kapanpun. Dan saya, nah seumur hidup ada hukuman lagi. Nah itu akan ingat selamanya Pak Bu. Makanya kalau sebisa mungkin kita hindari hukuman untuk anak, karena kita juga ingin dicintai deh. Selanjutnya, kalau konsekuensi, memang sebenarnya konsekuensi itu netral karena kita sudah ada kesepakatan di dalamnya. Tetapi kan kadang juga anak masih tersudutkan juga, kok harus begini, tapi orang itu memang sudah sepakat. Nah, yang lebih baik adalah dengan restitusi tadi. Itu tidak akan menimbulkan dampak dendam, tidak akan ada rasa penyesalan. Dari Bapak Ibu juga mungkin tidak akan ada rasa menyesal. Karena kadang saya sendiri kalau menghukum anak itu juga menyesal nanti setelahnya. Ya Allah, kenapa saya lakukan itu? Padahal saya bisa melakukan yang lain. Kadang juga seperti itu. Untuk menghindari itu semua, maka lebih baik kita lakukan yang ketiga, yaitu menuju ke arah yang positif. Bisa untuk anak itu berkembang maju ke depannya juga. Dia akan mengingat apa yang telah kita lakukan kepada anak-anak kita. Ingat bahwa anak itu masih bersih dan suci, sehingga apa yang ada dalam dirinya itu akan dia tenang, akan dia ingat selama kadang seumur hidupnya. Lanjut. Nah, untuk proses tadi seperti ini, hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik. Yang kedua, konsekuensi itu memang sudah terencana, sudah disepakati sesuai dengan aturannya, tetapi tetap nanti itu anak yang tidak nyaman lagi. Guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, prosesnya kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi nanti murid akan mencari sendiri karena kesalahan apa, jadi dia akan kalau seperti ini saya harus begini. Nah, dia akan menemukan sendiri dan itu akan membekas dalam hatinya. Nah, ini berarti Bapak Ibu, di sini ada beberapa kasus lagi. Saya senang kasus A. Mari berarti kira-kira kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Masih hukuman. Sudah, sangat efektif. Acara efektif. Itu kenapa kok hukuman Bu? Karena itu memang lari mengelilingi lapangan basket itu kan karena apa, dia terlambat. Kok terlambat kok malah dihukum untuk lari? Padahal kalau lari itu kan kalau misalkan dia tidak ikut pelajaran olahraga boleh lari, dihukum lari karena misalkan saya tidak ikut, saya terlambat mengikuti pelajaran olahraga, boleh dihukum lari. Itu ada hubungannya. Lanjut, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya, karena dia yang melakukan itu maka harus membersihkan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Konsekuensi setiap hari kok Masih hukuman Sepanjang hari. Jadi ada sepanjang hari. Pagi dan malam. Maksudnya nggak terus kira-kira hukuman atau berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Siapa yang sudah awalnya ini kami nggak bisa menyelesaikan, ayo berdiri. Hukuman. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau itu masih ada hubungannya dengan pembelajaran, misalnya anak itu ramai terus pas itu pelajaran matematika, kok anak disuruh maju, itu sebenarnya konsekuensi. Boleh, karena masih untuk mengerjakan matematika. Yang tidak boleh karena misalnya anak tidak mengerjakan PR, lari keliling lapangan. Nah, itu apa hubungannya lari dengan pelajaran matematika atau lari dengan tidak mengerjakan PR gitu loh.
dia juga berupa fisik. Di sini ada posisi kontrol guru. Nah, di sini tugas guru harus bisa memposisikan guru di mana guru itu harus memposisikan ketika peserta didik atau muridnya itu melakukan kesalahan atau membuat permasalahan. Ada 5, yaitu ada sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, kemudian juga posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Nah, di sini bisa diperhatikan. Contohnya seperti ini. Misalnya kalimat guru begini, berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Berarti guru itu memposisikan sebagai penghukum, tanpa mau mengetahui alasan anak itu melakukan kesalahan. Jadi langsung anak datang kalau salah, berdiri dengan kaki satu. Nah, itu namanya guru itu memposisikan dirinya sebagai penghukum. Selanjutnya kalau kalimatnya begini, nah itu juga sarkas biasanya kalimatnya. Kalau yang ini sudah berapa kali ibu ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Itu kalimatnya masih agak netral. Maka guru itu memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi dia ini anak itu salah, aku salah ya gitu. Jadi hanya membuat rasa bersalah saja. Kalau kalimatnya, ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita main games deh. Nah, berarti bapak ibu guru menjadikan apa itu? Teman. Jadi kalimatnya harus perhatikan ya bapak ibu ketika ingin berkomunikasi dengan siswa. Yang keempat, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensi. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Apa itu? Jadi ada data, itu berpanduan pada data. Oh, karena ini konsekuensinya ini, berarti benar sebagai pemantau. Kalau yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya. Jadi kita tanya dulu anak itu, kita stabilkan identitasnya dulu anak itu untuk mengetahui kesalahannya. Kemudian kita juga tidak menyalahkan anak. Yang terakhir baru kita tanya, kita selesaikan bersama. Jadi guru itu tidak mencari kesalahan anak, tetapi mencari solusi dari permasalahannya. Nah inilah tugas guru atau posisi guru yang sebenarnya adalah sebagai manajer. Manajer itu bukan pemimpin ya, memang memimpin. Tugas guru adalah memimpin pembelajaran. Nah, memimpin di sini itu adalah sebagai manajer. Itu berarti guru bisa meyakinkan murid, tidak menyalahkan murid, jadi mengatur murid itu untuk menyadari kesalahannya dan menyelesaikan permasalahannya sendiri. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ada video berdurasi sekitar 10 menitan, mulai dari disimak untuk membedakan posisi lima kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu.
Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu menolak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Belum kali masuk juga. Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada les saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu
berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Oke, dimana? Naren, Mereka. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini
dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikannya bahwa ada 5 posisi kontrol pada seorang guru itu. Jadi sepakat Bapak Ibu akan menerapkan posisi yang kelima, manajer. Selanjutnya kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Kira-kira mengapa Bapak Ibu? Sekarang bukan peraturan namanya, bukan peraturan kelas, tetapi kita ganti kalimatnya menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan. Nah, di sini perlu diketahui bahwa peraturan itu hanya satu arah. Maksudnya hanya yang membuat peraturan sehingga yang tidak ada kesepakatan antara dua belah pihak. Sedangkan keyakinan kelas itu harus ada kesepakatan. Jadi kita sepakati kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas itu ada diskusi terlebih dahulu antara murid dan guru, kemudian nanti baru ada kesepakatan. Dimana kalau ada kesepakatan biasanya anak akan mau mengerjakan karena mereka sendiri yang membuat kesepakatan. Guru hanya menyetujui. Nah, seperti itu. Dari peraturan kelas itu nanti akan terwujud keyakinan kelas, di mana nanti dari keyakinan kelas itu akan tercipta lingkungan yang positif. Setelah lingkungan kelas itu di lingkungan kelas 1 sudah positif, kelas 2 sudah, kelas 3 sampai kelas 6 nanti akan tumbuh budaya positif pada diri siswa tanpa ada arahan lagi atau monitoring dari Bapak Ibu guru. Karena apa? Keyakinan itu telah mereka buat dan sepakati bersama. Nah, kemarin saya telah mempraktekkan pembentukan keyakinan kelas itu di kelas 4 dan 5, di mana dalam pembentukan keyakinan kelas itu kalimat yang digunakan adalah bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit agar mudah diingat, jadi tidak perlu banyak-banyak. Dan kalimatnya itu kalimat universal, maksudnya bukan kalimat dilarang. Misalkan dilarang membuang sampah, bukan seperti itu, tetapi buanglah sampah pada tempatnya. Atau dilarang datang terlambat, kita ganti kalimatnya menjadi kalimat yang mudah diterima anak, datang tepat waktu. Seperti itu contohnya kalimat membuat keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu dibuat sesuai dengan kondisi kelasnya. Jadi mungkin antara keyakinan kelas 1 dan kelas 2 itu akan berbeda karena kondisi kelasnya juga berbeda. Serta melibatkan seluruh anggota kelas. Jadi dalam membuat kesepakatan atau keyakinan kelas itu diharapkan semuanya terlibat dan setuju atau sepakat. Apabila nanti ada yang tidak sepakat, maka untuk tidak dibuat kesepakatan di kelas tersebut. Nah, itu contohnya Bapak Ibu. Misalnya selalu membagikan buku di tempatnya, berarti nilai kebajikan yang dituju adalah nilai tanggung jawab. Kemudian dalam mengganggu orang lain, berarti yang dituju adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit, berarti kan ada komitmen pada tujuannya. Dan masih banyak lagi nih Bapak Ibu, bisa itu selanjutnya aja. Nah, yang terakhir tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu adalah yang akan dilaksanakan sebagai manajer. Posisi kontrol yang akan dilakukan oleh guru itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi itu tujuan dari segitiga restitusi. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih positif, kemudian juga jujur. Karena biasanya anak kalau kita stabilkan identitasnya, anak akan berkata jujur. Tidak mungkin si murid berbohong kepada guru. Memberikan penawaran bukan paksaan, karena konsekuensinya datang dari murid tersebut. Jadi ada tiga tahapan dalam segitiga restitusi, di mana sisi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, sisi yang kedua
yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Kalimat penguatan yang bisa Bapak Ibu berikan yaitu kita berkata kepada murid bahwa berbuat salah itu wajar karena tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Jadi kita buat anak itu stabil dulu identitasnya, maksudnya netral. Datang misalkan pas datang dia merasa bersalah, tapi ketika kita oke, tidak apa-apa, wajar kalau kamu itu melakukan kesalahan, maka anak itu berarti saya tidak akan dimarahi. Nah setelah anak merasa kalau saya berkata jujur pasti nanti juga akan dimarahi. Mau Bapak Ibu juga maka tidak menunjukkan amarah. Maka ketika memvalidasi kesalahan itu nanti anak juga akan berkata jujur, karena pada saat validasi tindakan yang salah itu prinsipnya itu berupaya memenuhi kebutuhan dari murid tersebut. Jadi tanyakan dulu alasannya apa kamu melakukan itu, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk lagi. Jadi kita apresiasi dulu tindakan anak tersebut, walaupun anak itu misalnya datang memukul temannya. Nah kita panggil yang mukul itu, tapi jangan langsung dijudge, oh kamu salah loh, tapi kita tanyakan dulu, kamu pasti punya alasannya. Ibu bangga loh kalau kamu melakukan itu, padahal kamu bisa melakukan lebih. Misalnya nggak cuma dipukul, tapi bisa dijumlah-jumlah, tapi kamu tidak melakukan itu. Kita apresiasi bahwa anak itu pasti melindungi, ada yang dia lindungi dari dirinya. Kemudian yang terakhir kita tanyakan dulu keyakinan apa yang telah ia langgar. Jadi anak itu kita tanyakan, karena kan ada kesepakatan kelas sebetulnya. Jadi kita tanyakan kepada anak keyakinan kelas mana sih yang kamu langgar. Setelah itu setelah diberi gambarannya, maka anak itu kita juga minta kita sepakati solusi apa dari permasalahan agar permasalahan itu bisa selesai. Nah seperti itu Bapak Ibu. Dan restitusi ini biasanya tidak bisa dilakukan hanya sekali. Kalau sekali biasanya langsung diulang lagi pada anak itu, tapi kita bisa lakukan berulang-ulang lagi agar bisa tercipta kesadaran yang dari dalam diri anak tersebut untuk berubah. Seperti itu. Nah ini contoh video penerapan restitusi yang saya lakukan pada salah satu murid saya. Ada seperti gambaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sudah masuk. Jadi, apa kamu perlu begitu di sini? Tidak Bu, saya tahu saya tidak mengambil topik di pelajaran. Baiklah, ternyata kamu memahami kesalahan. Itu tidak biasa. Wajar manusia melakukan kesalahan. Tapi pasti kamu punya alasan apa Tidak Bu, saya karena saya buru-buru tadi ketika melakukan kesalahan sehingga saya tidak sempat menengok kembali ke kamar tapi setelah saya bangun dan tadi malam saya lupa tidak mempersiapkan minum. Saya akan mempersiapkan alat dan seragam yang akan saya pakai mengajar. Dan paginya sebelum berangkat, saya akan cek lagi apakah saya sudah Tepat sekali dalam prosesi untuk memperbaiki kesalahan. Tetap semangat belajar ya. Sekarang saya akan kembali proses. Terima kasih. Bapak Ibu, itu adalah contoh penerapan restitusi di mana ketika murid melakukan kesalahan kita identitas dulu, kita ngapain? Stabilkan dulu perasaan anak tersebut, kemudian kita validasi kesalahannya bahwa sebenarnya tidak ada yang salah, hanya mungkin ada yang harus diperbaiki dengan cara menanyakan keyakinan kepada anak tersebut
yaitu pada siswa kita itu sudah bersalaman kepada Bapak Ibu guru ketika bertemu, berpapasan, itu bisa menyapa, kemudian juga berjabat tangan, itu juga sudah menjadi pembiasaan setelah selesai upacara, dan berdoa sebelum dan sesudah itu juga termasuk budaya. Dan terakhir adalah membersihkan ruang kelas baik sebelum atau sesudah. Jadi kegiatan ini tanpa diminta anak itu sudah melakukannya. Alhamdulillah berarti sudah ada beberapa budaya positif yang ada di sekolah kita. Mari kita tingkatkan lagi, kita tambah lagi agar suasana pembelajaran di SD kita ini bisa nyaman, aman, dan anak juga terpenuhi kebutuhannya. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, kemudian bisa memotivasi Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu yang ingin mengikuti dunia penggerak. Monggo Bapak Ibu, kita belajar bersama. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang tadi terlalu cepat atau banyak kata-kata yang kurang bisa dipahami. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Bila taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Brigadir Sari SPD Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Projo. Acara selanjutnya yaitu lain-lain. Acara lain-lain bisa saling tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya kepada Bu Brigadir, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami mengikuti acara diseminasi ya, saya tadi mendengarkan sedikit kok ya betul memang, tapi kok masih belum bisa menerapkan karena dari yang pertama perbedaannya dengan kebutuhan dasar anak, baik kesenangan, kebutuhan hidup, kebebasan dengan kebiasaan anak. Maksudnya perbedaan antara kebutuhan dasar anak yang tadi saya sampaikan itu dengan kebiasaan anak. Karena kadang memang betul disampaikan bahwa ketika anak suka mengambil makanan temannya, tapi ternyata anak itu sudah dengan kebiasaannya. Nah itu yang gimana? Perbedaannya di mana di situ? Atau solusinya bagaimana? Apakah harus sesuai dengan tadi yang disampaikan atau bagaimana? Yang kedua, posisi guru ya. Posisi guru yang benar tadi disebutkan manajer ya. Tapi ketika kita menemukan kesalahan anak yang memang betul-betul tadi kembali dengan kebiasaan. Nah, apakah kita harus tetap menggunakan posisi manajer atau bagaimana? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi itu kan pertama kalau membedakan antara kebiasaan anak dengan kebutuhan anak itu ya. Nah kebiasaan anak misalnya tadi itu Bapak contohkan suka mengambil makanan temannya seperti itu. Padahal itu sudah menjadi kebiasaan. Menurut Bapak itu bahwa kebutuhan si anak itu sudah terpenuhi semua gitu. Misalkan dari kebutuhan hidup, kebutuhan bertahan hidup, kemudian juga kayaknya dari keluarga yang mampu. Masa iya kita suka ngambil seperti itu. Kemudian dicek lagi Pak di kebutuhan kesenangan ternyata mungkin Pak dari situ
tujuan lain. Mungkin karena dia mungkin walaupun kita merasa dia anak itu sudah dari orang ada kok, ternyata mungkin orang tuanya sibuk Pak, dua-duanya, jadi dia kurang kasih sayangnya. Bisa dari efek dari yang situ, makanya kita melakukan pendekatan dulu. Solusi yang pertama, kita melakukan pendekatan terhadap anak tersebut. Kita cari tahu latar belakang anak tersebut, baik dari keluarga, lingkungan bergaul, ataupun lingkungan temannya, atau mungkin dia sering dibully ya kalau sekarang istilahnya. Anak itu sering dibully, jadi dia merasa ada rasa di dalam dirinya, sehingga dia luapkan dengan seperti itu. Dia marah, aku ya jengkel, makasih aku membuat dia jengkel. Jadi tugas yang pertama adalah melakukan pendekatan terlebih dahulu, mencari tahu latar belakangnya, kemudian kalau perlu bapak atau ibu itu ke keluarganya Pak Bu. Jadi kita melakukan diskusi dengan orang tua, kita berkolaborasi, atau kita juga bisa ditanyakan ke misalkan anak itu di kelas 4, kita tanyakan dengan guru kelas sebelumnya, bagaimana karakter anak tersebut di kelas sebelumnya seperti apa. Nah seperti itu Bapak, apakah sudah bisa dijawab? Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi itu posisi manajer. Nah posisi manajer, apakah kalau anak itu sudah melakukan kesalahan terus kok nggak boleh dihukum? Boleh Pak, hukuman itu sebenarnya boleh, tapi seminimal mungkin. Karena kalau kita ambil misalnya pikir oh dihukumnya tadi juga bisa belajar, iya memang ada kalanya kita tidak perlu menggunakan restitusi juga. Jadi restitusi itu digunakan pada momen tertentu Pak. Misalnya memang sudah terlalu fatal, apa sih permasalahannya itu sudah ruwet, maka kita gunakan ya restitusinya. Tapi selama anak itu ditegur sudah cukup. Atau kalau bisa hukum itu jangan yang fisik Pak. Boleh lah menghukum, tetapi hukuman itu juga sebenarnya tidak salah. Oke, sebenarnya tidak salah nih Pak. Saya juga tidak menyalahkan karena biasanya orang juga takut. Tapi itu dampaknya Pak. Biasanya kita perhatikan lagi yang dihukum, nanti anak itu ke depannya, kita mikir ke depannya. Tapi tidak menyalahkan, hukuman itu juga boleh sebenarnya. Tetapi alangkah baiknya kita gunakan yang pendekatan terlebih dahulu. Kita cari tahu alasannya, baru kita lakukan hukuman. Kalau memang harus dihukum ya dihukum gitu. Begitu Bapak. Oh ada nomor. Mungkin sebelum saya ada yang lain mau mengajukan pertanyaan. Untuk saya mungkin lebih ke apresiasi yang tidak bertanya. Terima kasih diseminasi yang sudah disampaikan oleh Bu Wigati Budi Lestari tadi. Ini saya sangat senang sekali dan ini sangat bagus untuk kita terapkan di sekolah kita. Ini sangat menambah wawasan kita, termasuk anak-anak mungkin. Lalu adik-adik, kalian mengikuti ini sangat bermanfaat sekali. Terus tahu, oh ternyata sebagai murid kita harus sadar diri untuk melakukan segala sesuatu itu dengan kesadaran. Ini untuk Bapak Ibu guru mungkin juga melaksanakan pendidikan dengan kesadaran dan menerapkan budaya positif di sekolah. Ini saya sangat senang sekali dan saya tertarik sekali. Ini ilmu yang mungkin sudah kita laksanakan sehari-hari, tapi ini ilmu yang kadang-kadang tidak sempat kita sadari. Sering kita melakukan mungkin alhamdulillah waktu SD Nasr tidak terjadi guru menghukum, tapi ini kita bisa lebih tahu dan meningkatkan diri bagaimana kita memperlakukan anak sehingga anak itu terlayani dengan baik, dengan penuh kasih sayang, dan mereka akan timbul rasa kesadaran diri untuk menjadi anak yang baik, anak yang disiplin. Karena kalau hukuman itu jelas menyakiti, dan itu anak tersebut tadi akan menjadi pendendam ya. Dan pendendam itu tidak baik, dia akan dendam juga kepada kita. Dan selamanya
tersebut dan sebagainya itu akan kembali kepada diri kita sendiri sebagai seorang pendidik. Kalau kita menerapkan hal-hal tadi, insya Allah kita sebagai pendidik akan bahagia dan kita akan memberikan bekal kepada anak-anak rasa bahagia juga yang akan membuat anak-anak menjadi positif dalam kehidupan sehari-hari. Begini mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya sangat senang dan monggo rasanya kalau saya tetap ingin terjun menjadi calon guru penggerak. Kalau memang nanti usia tidak dibatasi, insya Allah saya tetap maju melihat perjuangan kerja keras Bu Wigati untuk meningkatkan diri kompetensi sebagai pendidik. Ini Bapak Ibu guru sebagai pemimpin pembelajaran, manajer yang paling bagus itu sebagai manajer. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan terima kasih saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Acara yang lain yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Kami sebagai pembawa acara mewakili Bu Wigati Budi Lestari SPD Calon Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Projo mengucapkan terima kasih dan seterusnya kepada Bapak Ibu guru serta siswa-siswi yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kelas ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurlaira, rekan sejawat dari Ibu Wigati Budi Lestari SPD CGB Angkatan 11 Kabupaten Purworejo. Saya menyampaikan terima kasih serta merasa senang atas desiminasi yang telah Bu Wigati Budi Lestari SPD sampaikan, nantinya dapat kami terapkan di sekolah terkait dengan disiplin positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.